dicek, pas itu langsung mereka cek lab. Nah dari situ keluar hasilnya, ternyata aku ini SLE, autoimun yang lupus itu. Kata aku kalau ini air mata duyung mahal dijual. Mie instan? Mie instan, aduh goodbye. Tidak bisa sama sekali. Kita percaya sama Tuhan karena tidak ada yang tidak mungkin dari Tuhan itu kan, kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Berbagi cerita inspiratif adalah salah satu program dari podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Nah, itulah kenapa hari ini podcast kita didatangi oleh Yu Nyimas Lady Dayanti. Saya manggilnya Yu Nyimas ya. Cek Lady. Cek Lady. Oh ya, Cek Lady. Bahasa ketopnya Cek Lady. Beliau ini sebenarnya, aduh kalau pengalaman politik juga sudah move nih, dunia hiburan juga. Kalau dulu sering nyanyi ya, kemana-mana ya, keliling di TVRI. Nah, beliau akan berbagi cerita tentang saat ini beliau lagi mendapat ujian yaitu menderita autoimun. Apa itu dan kapan mulanya? Autoimun itu kelebihan imun kita di badan itu kan. Itu setelah kena COVID tahun 2021. Itu sekitar ketahuan autoimun itu September apa Oktober. Itu autoimun itu karena kan kemarin itu awalnya kayak ada ketombe kayak itu di kepala ini kan, kayak kerak-kerak itu, pikir kemarin tuh ketombe, makanya ke dokter kulit kan segala macam itu sudah konsul di terapi tapi belum nggak hilang kan. Nah, akhirnya ke rumah sakit, ke spesialis kulit, dari situlah baru ketahuan kena autoimun jenis psoriasis vulgaris. Itu bahasa medis kan. Kalau bahasa sederhananya apa ya? Apa sih bahasa? Pokoknya kalau orang autoimun itu nyebutnya psoriasis itu kayak ya ada kerak-kerak di kepala itu nah. Kayak kalau bayi itu apa sih namanya tuh? Kayak mau tumbuh kulit. Kayak ganti kulit. Ganti kulit kalau bayi. Itu aku pikirkan awalnya itu cuma yang psoriasis. Tapi setelah beberapa bulan aku ngalamin yang namanya naik kelas lagi autoimunnya itu ke jenis SLE, lupus. Lupus itu namanya, kalau bahasa kitanya lupus, kalau itunya bahasa aditnya SLE kan, systemic erythematosus, apa itu panjang lah pokoknya, nggak ngerti juga bahasa kedokteran kayak gitu. Nah itu lupus, yang lupus itulah yang parah, yang sampai akhirnya aku kan dicek di lab kan, tes ANA profile, terus tes IgG, tes food juga kayak itu kan. Nah dari situlah ketahuan kan ada beberapa jenis makanan yang pantang untuk dimakan untuk penderita autoimun. Kalau sama ini kan kita kan makan kayak itu bebas. Nah setelah tahu itu akhirnya memang benar-benar dijaga kayak itu. Tahun 2001 pada saat kena COVID itu ya. 2021. Penyebabnya apa yuk? Munculnya autoimun itu. Ayo bisa terkena autoimun itu penyebabnya apa itu? Itulah yang sampai sekarang ini masih saya pikirkan kayak itu ya. Karena apa ya? Mungkin kalau misalnya lingkungan yang merokok, karena di rumah kan ada yang merokok. Terus memang kawan-kawan merokok, tapi kan kita kan tidak tiap hari dekat-dekat kawan yang merokok, dan mereka juga tahu saat merokok tidak dekat sama kita kayak itu. Terus keturunan, kalau keturunan kayaknya sih tidak mungkin dari keluarga ada yang. Tidak ada yuk sebelumnya? Tidak ada kayak itu. Kayaknya sih kalau pas aku lihat itu dari virus. Nah virus itu karena aku ngerasa setelah aku kena COVID, dari situ badan aku mulai drop. Iya, drastis kayak itu. Sering lemes kayak itu kan, lemes kayak tidak ada punya tenaga itu. Terus juga badan ini pegel-pegel, ngilu kayak itu. Akhirnya pikir, aduh sakit apa kayak itu kan.
Sampai seminggu sekali itu wajib dipijet ya itu kan, dipijet, dikerok itu karena saking sakit badan kayak masuk angin terus itu. Jadi apa ya, kayak selalu udah enak badan dia aja ya? Iya. Itu yang dirasa tuh? Iya, remuk kayak digebuk orang sekampung itu nah. Terus bisa tahu akhirnya dari mulai muncul penyebab sampai tahu, oh ini autoimun. Oh ini jadi aku yang pas tahunya yang SLE ya, karena kan yang psoriasis aku pikir agak ringan ya, tidak terlalu ini. Nah pas yang SLE itu yang lupus ini aku tahunya pas 2 minggu sakit, tidak baik-baik kayak itu. Terus setelah itu keluar bintik-bintik merah kayak campak di badan ini. Pertama mikir DBD apa kayak itu kan, bintik-bintik merah. Terus pas lihat di muka kan penuh. Jadi pas kaca langsung wah jerit itu langsung. Terus nelpon, kebetulan ada saudara kan yang ada rumah sakit Bari, nelpon disuruhnya langsung datang ke IGD. Nah pas di IGD itu kan ditanya keluhan, terus dicek, pas itu langsung mereka cek lab. Nah dari situ keluar hasilnya, ternyata aku ini SLE, autoimun yang lupus itu. Pas tahu langsung muncul banyak apa ya, pantangan yang ini. Itu pas lagi dirawat di rumah sakit, kita kan disuruh dokter tes lagi, cek darah lagi kayak itu, cek darah. Nah dari situlah kan jadi kita tuh dipisah-pisahkan, ada oh ini, jadi lebih spesifik kan. Makanya dari situ juga tes makanan juga kayak itu, jadi cek anak profil. Jadi dari situ kita tahu oh aku ini, dan autoimun itu nyerang ke jantung juga. Jadi bisa kita lihat kan, oh jantung kita gini kayak itu. Terus urin kita tuh bisa dia kadang jadi inspeksi saluran kemih, ke ISK kayak itu. Terus nyerang ke rahim juga kayak ya. Waduh, ini pengunjung walaupun ceritanya sangat sangat miris, tapi semangat dari Cik Lady ini luar biasa. Bahkan tadi sempat bercanda, sering ke rumah sakit sampai nak dijadi ke Bu RT ya. Iya, jadi saking masuk rumah sakit terus hampir tiap bulan. Rumah sakit mana itu yuk? Aku di Bari. Di Bari. Karena Bari itu sudah kayak keluarga kan di rumah sakit itu, saking kan. Jadi dari yang sampai yang tukang OB segala mengantar makanan itu kalau lihat aku, ibu masuk lagi. Pernah aku pas lagi kontrol di sana. Nah Bu, tidak opname kan Bu? Tidak kontrol. Tapi memang benar Cek, seringan ke rumah sakit Bari tuh dulu? Sering opname. Kemarin kan baru keluar lagi kemarin tuh. Jadi aku kalau misalnya kan kadang kan badannya kejang-kejang kayak itu kan, sesak napas atau perut ini kayak disayat-sayat, itu kita kan disarani dokter memang langsung lari ke IGD, langsung ke rumah sakit. Nah pas opname tuh apa yang dilakukan oleh tenaga medis tuh? Itu kasih obat rutin kayak itu. Terus misalnya kita ada keluhan yang di mana itu diiniin lagi. Dicek lagi, kayak kemarin aku yang perut aku sampai melelet-lelet itu sampai keluar darah kayak itu kan. Itu makanya kita diarahin ke dokter Obgyn. Nah dari Obgyn tuh bisa dilihat, oh ini ada kayak kemarin penebalan dinding rahim, jadi harus dikuret kayak gitu. Jadi makanya dikuret. Terus kemarin kuping kan denging kan, sampai kayak bunyi lebah dalam kuping itu, sampai enak benar. Jadi kita dicek ke THT. Nah dari THT itu kita diarahin ke ini lebih spesifik lagi, sampai tes yang alat apa itu namanya, kayak peka kayak itu kan, itu dicek juga kayak itu, tes pendengaran segala macam itu. Terus kemarin nyerang mata, jadi di mata nih kan kayak nangis terus kayak itu, pokoknya kapanpun itu berurai air mata. Jadi kata aku, kalau ini air mata duyung mahal dijual. Ya ampun. Jadi dicek, ternyata kan ada yang sebelah kanannya kemarin tuh kadar airnya kurang, terus ada yang kelebihan kadar air kayak itu, terus dibersihin. Pokoknya banyak lah kayak itu kan, itu yang ke mata. Terus ke kulit itu juga lebih spesifikasi, sampai di belakang ini kan ada yang kayak kerak-kerak di badan itu dibiopsi kan. Terus yang di kepala ini juga. Izin yang paling parah itu alami saat ini, kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin yang pendarahan sampai 3 bulan itu kan, pendarahan 3 bulan itu yang sampai perut ini kayak disayat-sayat, jadi sampai melengkung kayak itu. Nah jadi tidak bisa gerak sama sekali. Itu gara-gara apa Cek itu Cek?
salah makan? Enggak, memang efek dari si autoimun ini. Lupus ini kan menyerang segala sektor di badan kayak itu. Jadi dia bisa misalnya tiba-tiba ibarat tuh laparnya misalnya di sini. Jadi gitu di sini langsung sesak napas sampai aku tuh kayak iwa itu kayak itu. Nah, terus kalau dia bisa nyerang sendi, ini kaku, kram, tidak bisa gerak sama sekali. Pernah aku lagi tidur tengah malam itu setengah jam, tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak. Jadi nak manggil orang tuh sampai cuma bisanya nangis kayak itu kan. Tengah malam ke di kamar dewe aneh kayak itu. Itu mendadak, Cek. Iya, kapanpun dia mau nak nyerang kayak itu. Pernah tengah malam jam 11, jam 2 mual, nak muntah. Itu harus muntah. Jadi ngantuk-ngantuk itu kita ke kamar mandi. Itu. Tuh kalau sakit kepala ini, rasanya kayak ditimbu batu ini sakit kepala itu. Terus tadi jadi juga pengunjung bercerita makanan tuh sampai ada 50 makanan yang tidak boleh dimakan. Itu apa saja tuh, Cek? Yang pasti gluten free, terus tepung-tepungan kan. Itu kenapa, Cek? Karena tepung itu bisa mengakibatkan peradangan di badan. Itu jadi merah-merah badan. Aku juga kaget kok tepung. Tepung itu kan yang kita roti, mie kayak itu kan. Pempek maksudnya pempek? Pempek itu kan sagu masih bisa, masih ditolerir karena hasil lab sagu masih bagus. Aku bisa. Masih bisa makan pempek. Makanya aku pempek bisa. Terus kayak ikan tuh salmon, tuna, cakalang itu udah bisa lagi. Jadi ikan tuh alhamdulillah karena kita wong Palembang ikan sungi ya. Masih bisa makan pindang masih bisa. Pindang masih boleh. Masih bisa. Cuma kalau seafood tidak bisa. Nggak bisa. Mie instan? Mie instan, aduh goodbye. Nggak bisa sama sekali. Itu kontan loh sama telur. Telur itu nggak boleh makannya. Jadi aku tuh turunan telur juga? Telur, bebek, burung itu nggak boleh. Tempe, tahu, kacang-kacangan itu nggak boleh. Ya goreng-gorengan sih nggak boleh. Memang walaupun bukan autoimun juga gorengan memang nggak baik untuk kesehatan kan. Jadi kalau jadi konsumsi Cek Lady ini setiap hari dietnya, pola diet? Memang sih harusnya disuruh diet sama dokter. Aku tuh makannya senengnya tuh makanya untunglah dari kecil tuh sudah biasa makan kayak pisang rebus, ubi rebus kayak itu. Jadi ubi kayu, ubi jalar, kayak pokoknya ubi tuh masih bisa dimakan kayak itu. Jadi makan kayak itulah. Nah, santan-santan masih bisa. Nah, karena apa aku waktu dicek kemarin boleh makan santan, tapi ada karena kayak ini autoimun ini, lupus ini masing-masing orang walaupun sama dia autoimun, tapi kondisi badannya beda-beda. Ada yang tidak bisa makan santan, kayak aku masih bisa, makanya minum air kelapa itu lebih bagus loh. Air kelapa itu lebih bagus lagi yang langsung dari tukang kelapanya itu. Nah, Cek, berdasarkan pemeriksaan dokter, hasil lab, ada kemungkinan untuk sembuh tidak, Cek? Kalau autoimun ini tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengatur dengan pola hidup kita kan, pola makan. Jadi seumur hidup itu kita tuh menderita autoimun itu, tapi kita jaga pola makan jangan sampai drop kayak itu, jangan sampai flare dia kayak itu. Cek, proses bekerja terganggunya, Cek? Iya, karena aku kan tidak bisa kena matahari lagi. Iya. Jadi kalau kemana-mana tuh pakai payung, pakai topi kayak itu, terus pakai kacamata, karena tidak boleh lihat silau. Itu apa itu? Memang larangan yang paling termasuk utama juga, tidak boleh keras. Orang lupus memang tidak boleh. Kami pun kan mukanya kan sebetulnya merah kan kayak kupu-kupu itu kan muka orang lupus. Aku dulu awalnya tidak tahu ya. Jadi sebelum tahu si lupus yang autoimun ini kan sering kan kalau dari luar kan karena kerja di lapangan kan panas-panas sering dikasih tahu kan, wih muka kok meranian kayak itu. Ada yang ngomong, oh iya dia kan putih katanya. Jadi kalau putih itu mungkin kelihatan merah kayak itu kan. Tapi pas setelah tahu ini, oh ternyata aku nih autoimun, tidak boleh kena matahari. Emang salah satunya itu. Jadi orang autoimun itu selalu menghindari sinar matahari. Makanya kalau kayak ini hand body, muka ini harus pakai yang mengandung SPF. SPF-nya itu paling dikit 45. Jadi kayak aku kan pakai
sunscreennya yang SPF 50, bedak SPF 50, hand body. Terus sabun mandi kita itu pakai sabun bayi. Sampo itu ada sampo khusus. Kalau enggak sampo bayi, sampo khusus ada untuk autoimun, untuk lupus. Cek izin juga bertanya, Cek, untuk obat-obatannya mahal tidak? Atau ditanggung BPJS atau gimana nih, Cek? Autoimun ini kalau saat ini sering diomongin sama uang tuh penyakit uang kayo. Penyakit uang kayo karena kan kebanyakan itu memang artis ya yang kena itu ya. Obatnya kan mahal ya, itu pengobatannya itu, dan itu tidak seluruhnya ditanggung BPJS. Aduh ya Allah. Itu tidak ditanggung. Kalau untuk cek lab itu yang tidak bayar, yang gratis itu cuma di RSMH. Kalau kita pasien sana kan, itu per 3 bulan sekali kita dicek, diambil darah terus kayak itu, dicek. Jadi perkembangan penyakit kita itu keluhannya apa kayak itu kan, itu dicek. Kalau rumah sakit yang kayak tipe B, tipe C itu bayarnya yuk ke lab, mereka kan kirim ke lab kan. Nah jadi kalau itu ke RSMH. Boleh tahu, Cek, berapa, Cek, sekali? Kalau cek itu macam-macam, ada yang 3 jutaan, ada yang 6 jutaan, ya pokoknya berjut-jut lah kayak itu cek itu. Itu sekali ya? Sekali cek kayak itu. Kayak obat juga sih ya. Terus kan kita kan makan vitamin itu kan itu tidak ditanggung kan sama pemerintah kan, tidak ditanggung BPJS. Kayak kita kan ada vitamin D, wajib itu D3 itu wajib makan kalau orang autoimun itu D3. Terus ada juga kalsium, ada juga ini asam kalau sampai terlewat minum obat, apa yang dirasakan, Cek? Aku pernah nyoba tidak makan obat sehari ya. Aku coba seluruh obat aku yang bebelas-belas itu tidak aku makan. Badan aku tuh kayak kertas diremet itu nah. Jadi kalau kertas kita remet-remet kayak itu kondisi badan. Jadi ibarat tuh remuk, redam, kayak digebuk sekampung, kayak agar. Jadi tidak ada tenaga sama sekali, dia ngilu, sakit, lemes, kayak ini. Kayak itu, kayak ubur-ubur itu. Aktivitas juga udah bisa dilakukan? Udah bisa, kita kan cuma kayak aku sekarang ini kan hari-hari aku cuma banyaklah tiduran di kamar. Jadi kadang keluar dari kamar tuh duduk ke ruang tamu atau ruang keluarga, duduk itu lemes, bawaannya nguling, capek, terus kayak tidak ada tenaga itu. Ini pengunjung ruang tamu, tadi kami sebelum podcast berbincang, beliau punya grup WA yang cukup banyak jumlah anggotanya dan semuanya rata-rata penderita autoimun. Dengar kabar setiap hari ada yang mohon maaf meninggal ya. Iya, itu kadang kita tuh kan sebenarnya kami orang autoimun ini kan tidak boleh stres kan, tidak boleh stres. Jadi kami ini harusnya happy kayak itu. Iya, itu salah satu untuk penyemangat kami itu. Makanya orang autoimun tuh dibilang aku suka karaoke, kayak disuruh main TikTok, jangan lihat yang sedih-sedih karena kami kan kejiwaan. Kayak itu, jadi psikis kan, kayak itu psikis. Nah tapi kadang kalau kita tidak buka grup, kita kan tidak tahu info kayak itu. Terus di grup itu kan kita kan sharing kan se-Indonesia ini. Jadi kadang tiba-tiba pagi-pagi lihat innalillahi, kadang rest in peace. Waduh, udah kalau pagi-pagi lihat ada yang meninggal tuh, langsung lemas. Tapi teman-teman di grup langsung semangat. Kata kita mikir, kata kita masih ada keluarga, masih ada anak, masih ada ini yang masih butuh kita kayak itu. Dan rata-rata sebagian yang di grup itu udah bener-bener yang apa, kalau untuk kerja ya udah resign semua, itu nggak ada yang ini. Rata-rata usia berapa, Cek? Kalau umumnya itu 40 ke atas. 40 ke atas, tapi sekarang ini udah banyak yang masih muda, kayak umur belasan itu kalau di rumah sakit itu yang autoimun. Makanya aku kaget lihat, waduh kok masih kuliah, nanya kan sakit apa? Autoimun juga Bu, ini pikir kalau dulu kan katanya tuh 40 ke atas. Dan kata Cedi tadi berdasarkan kata dokter lebih banyak kaum perempuan ya? Iya, mayoritas kaum perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga laki-laki. Karena kemarin pas di aku yang periksa yang psoriasis ya di kulit itu ada bapak-bapak yang kena autoimun sampai rambutnya itu sampai dia benar-benar ganti kulit kayak itu. Oh, ada bapak-bapak itu. Cek kan punya anak nih, punya keluarga. Khawatir tidak itu akan menjadi apa ya, yang apa ya,
Bukan penyakit turunan kan ini kan kalau dari dokter atau gimana? Bisa kayak mana ya? Kalau dia yang pasti bukan penyakit menular kan? Iya. Bukan penyakit menular. Tapi pemicunya itu katanya ada yang keturunan juga, makanya bingung kan? Keturunan, tapi kayak kami kan tidak ada yang keturunan. Kayak kok aku bisa kena, mungkin ya karena aku habis COVID itu, mungkin setelah kena COVID kan. Yang vaksin tadi ya? Iya, itu karena kita kan sebagian tuh ngomong nggak boleh divaksin kan, disuntik pun nggak boleh sembarangan. Dan makan obat pun nggak boleh sembarangan. Ibarat pernah aku sekali sakit kepala, aku pikir kan kayak dulu kalau sakit kepala tuh makan obat warung ya, kayak itu. Jadi pas aku, kalau dulu kan kalau sakit kepala tuh aku sering makan obat warung itu, aku makan. Jadi sejam dari situ, tidak nyampe sejam, kayak nak matilah itu badan tuh. Akhirnya lari ke rumah sakit, dibawa di IGD, terus langsung itu pas itu dikasih, ditanya dokter kenapa ini, aku bilangin ya tadi aku tuh sakit kepala dokter, terus aku makan obat ini. Katanya, tahu enggak kalau orang autoimun itu tidak boleh sembarang makan obat. Jadi makanya kita itu kalau untuk sakit kepala dikasih obat sakit kepala sama dokter kayak itu kan. Terus kalau untuk perut nyeri kita ada obatnya, flu, iya pokoknya jadi obat maka sampai belasan macam itu. Jadi begitu keluhan yang ini ada kita makan obat ini, begitu keluhan ini obatnya ini kayak itu. Jadi tidak bisa bebas-bebas lagi. Ya Allah. Ini tapi anak-anak tidak ada kan yang didiagnosis sama seperti Alhamdulillah, pokoknya minta amit-amit jangan sampai lah ada keturunan kena sakit ini. Dia kayak kadang tuh sakit apa autoimun ini kalau bahasa kita Palembang ini ibarat mudik ke. Kalau dilihat dari luar tuh kayak sehat kayak ini. Makanya kadang ada sebagian yang omongan-omongan yang enggak enak lah ngomongin, dia tuh ece-ece sakit kayak itu kan. Itu makanya aku sering post kadang di IG, di story kayak itu kan. Kita ini memang kelihatan kalau dari luar tuh sehat itu, tapi di dalam kita ini, badan kita ini sudah rusak seluruhnya kayak itu. Jadi kata orang tuh bagus di luar. Dalam benar loh, pengunjung pertama kali ketemu Celedi tadi benar-benar ceria, benar-benar orang yang asik, ngobrolnya juga enak gitu. Tapi kalau lagi sendirian itu saya tuh menangis terus mikirin nasib. Iya, nangis tuh pakai. Kalau di Sumsel banyak tidak Cek teman-teman juga yang sesama Cek? Banyak. Banyak ya? Banyak. Dan aku pun tidak tahu ya, ternyata aku punya teman-teman juga situ di lingkungan yang teman-teman anak aku sekolah kan, waktu sekolah itu ternyata mereka tuh ada yang kena autoimun. Jadi baru tahu pas cerita-cerita di rumah sakit ketemu, ngapain? Iya lah sama gitu, padahal udah kawan sudah lama kan. Nah terus kalau dulu kan orang tuh tidak mau nyebut ada sakit lupus tuh, mungkin kali kayak aib kali atau apa ya kan itu kan, karena kan kalau dulu tuh lupus ini identik kan meninggal kan, jadi nyawanya itu tidak lama kalau untuk. Jadi kemarin tuh pas kawan-kawan begitu tahu aku lupus langsung ngomong, aduh ya nih bisik-bisik mereka. Terus aku dengar, kataku kamu ngomong apa? Iya kami tuh sedih katanya, kenapa? Bisa ngomong lupus nih umurnya tidak panjang. Kata aku, kamu jangan doain, aku langsung down aku nih kayak itu. Nah berhubung ya sudah gabung di grup yang nasional kan, apa-apa jadi kita saling support kan. Jadi abaikan saja omongan dari yang penting kita tetap semangat kayak gitu kan, kita kan mikir kayak gitu. Jadi makanya bawa happy, ya yang misalnya seneng nyanyi-nyanyi kayak itu, pokoknya bawa inilah, jangan tidak boleh sedih. Untuk memberikan motivasi ke kawan-kawan, apa yang membuat Celedi tetap bersemangat, tetap melawan penyakit ini? Kita percaya sama Tuhan karena tidak ada yang tidak mungkin dari Tuhan itu kan kayak itu. Jadi selain istilah itu kita banyak-banyak berdoa kan, ibadah kayak itu kan, terus kita yakinlah karena tidak mungkin ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan itu. Jadi ibarat tuh yang sudah di ujung tanduk nyawanya, kalau Tuhan belum berkehendak untuk mati belum kan kayak itu. Jadi tetap semangat lah. Kalau sekarang ini aktivitas apa Becek? Jadi sekarang ini aku kan kemarin kan masih kerja kan, tapi sejak dari berapa bulan ini kena sakit ini, jadi bolak-balik rumah sakit terus, di rumah baik sekarang. Di rumah baik. Iya. Kalau misal periksa atau ke dokter, ketemu dengan kawan-kawan, apa yang diobrol biasanya? Yang diomong itu keluhan. Keluhan kita itu, misalnya
kamu ini enggak perutnya ini, oh iya ini jadi perut. Bertukar mata. pengalamannya. Iya, terus harus justru misalnya itu mengatasinya itu udah dikompres lah pakai alat itu segala macam. Ya kita paling cerita keluhan kita itu. Ada nggak Cek saran-saran pengobatan alternatif yang terkadang Alternatif sudah, kayak minum-minum ramuan yang herbal, kayak itu sudah. Bukannya kita ngomong apa ya, tapi memang aku sudah ngerasa segala anjuran kawan-kawannya kayak itu minum ini sudah dicoba, tapi memang obat dokter itulah kata aku yang benar-benar ini, karena aku sudah coba yang pernah berbulan berapa itu makan yang alternatif ya, jadi seminggu aku tanpa obat. Memang awalnya tapi sudah itu badan aku rasa kayak digebuk orang sekampung itu. Sakit, ternyata tidak bisa lepas obat. Makanya dokter-dokter bilang autoimun itu jangan telat makan obat. Sehari itu ada berapa obat Cek? Kalau itu ada 14 kayak itu, tapi kalau misalnya keluhannya tidak ada, jangan dimakan obat itu. Tapi ya tetap belasan sih obat yang aku makan. Nah ini pengunjung ruang tamu, ini suatu hal yang bisa kita pelajari bersama. Jadi masih bersemangat, masih bukan berserah diri, tapi benar-benar kalau Tuhan berkehendak tidak ada lah yang bisa menghalangi. Cek, ini tidak terasa 20 menit terakhir Cek, kepada pengunjung ruang tamu untuk memberikan nasihat kepada mereka, orang-orang yang mengalami autoimun seperti Cek, bagaimana menjalani kehidupan ini. Silakan. Buat yang teman-teman penderita autoimun, karena kan kita kan masing-masing kondisi badan kan beda walaupun penyakitnya sama. Autoimun kan ada 157 jenis. Kayak itu kan. Jadi kita tetap semangat, jangan lupa ibadah, banyak-banyak berdoa, dan jaga pola makan serta lingkungan kita biar sehat selalu. Dan yang pastinya teman-teman, sahabat, jangan pernah menjauhi orang-orang yang menderita autoimun, karena pertama tidak menular dan mereka butuhlah berbagi kebahagiaan dengan kita. Perlu bersenang-senang. Masih ngumpul Cek dengan kawan-kawan, masih ngumpul? Kalau sejak sakit ini jarang, paling di grup WA. Di grup WA, tapi teman-teman masih tapi teman-teman yang ke rumah. Teman-teman yang ke rumah. Iya, buat menghibur. Iya, katanya kemarin juga Baby Siwi ke rumah, nemuin Celedi, mungkin yang lain juga, nanti kita sama-sama berkunjung biar kita berbagi kesemangat, berbagi kebahagiaan, sehingga terus menebarkan kebaikan dimanapun. Saya tutup podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.